Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Silvi Setianingrum dari Universitas Negeri Semarang dari jurusan Akuntansi dengan NIM 7211419025. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sumber daya komputasi dan komunikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang peranti keras. Penjelasan untuk peranti keras. Komputer memiliki bermacam-macam kecepatan dan harga, namun semua memiliki fitur-fitur yang umum. Fitur-fitur yang menjadi perhatian ialah prosesor, memori, kapasitas penyimpanan, dan alat input dan output. Semua komputer untuk tujuan umum memiliki jenis-jenis komponen yang sama, yakni komponen-komponen yang lebih besar memiliki komponen yang lebih banyak dan lebih cepat daripada komputer mikro. Prosesor atau CPU. Prosesor atau CPU ini juga merupakan dari bagian peranti keras. Prosesor atau CPU adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Kecepatan prosesor diukur oleh jumlah siklus yang terjadi per detik. Ukuran word-nya, word adalah ukuran dari beberapa banyak bit yang dapat digerakkan dengan satu siklus komputer. Ukuran word yang menentukan berapa banyak karakter yang dapat dipindahkan dalam satu siklus prosesor. Kekuatan komputer dipengaruhi oleh ukuran word dan kecepatan prosesor. Selanjutnya, memori. Memori disebut juga sebagai ruang penyimpanan primer atau random access memory atau RAM, mengacu pada penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer. Selanjutnya, ruang penyimpanan. Yang pertama, ruang penyimpanan tetap adalah ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer. Yang kedua, ruang penyimpanan dapat dilepas adalah ruang penyimpanan yang terpasang dapat dilepas atau dipasang kembali. Selanjutnya, alat-alat input. Data yang diterima dari manusia mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, atau interaksi lain yang serupa. Yang selanjutnya, data yang diterima dari mesin adalah data yang diterima oleh suatu alat elektronik atau mekanis. Selanjutnya, alat-alat output. Suatu alat yang menyajikan dan atau mengirimkan data dari komputer kepada pengguna. Alat output yang dikenal luas yaitu biasanya monitor atau printer. Multimedia. Multimedia merupakan evolusi dari serangkaian input device dan output device yang digunakan secara bersamaan. Misalnya saja layar sentuh pada sebuah monitor. Selanjutnya, untuk penjelasan alat-alat komputasi pribadi. Yang pertama, telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Perusahaan-perusahaan membuat telepon seluler dengan menampilkan pesan tulisan dan gambar-gambar serta video pendek. Keypad dan monitor menjadi salah satu alat input dan output. Yang kedua, telepon seluler cerdas. Ketika sebuah telepon menjalankan pekerjaan-pekerjaan, biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Selanjutnya, jaringan rumah. Jaringan rumah adalah jaringan yang menggunakan modem atau koneksi internet, baik modem kabel maupun modem telepon. Pemasangan modem, solusi untuk membagi satu koneksi di antara beberapa komputer, adalah dengan menggunakan sebuah router nirkabel. Modem akan tersambung ke router, dan selanjutnya router akan tersambung ke komputer melalui sebuah jaringan nirkabel. Keamanan nirkabel membuat kata sandi untuk membatasi akses ke jaringan nirkabel. Selanjutnya, keamanan komputasi rumah perbaruan atau update adalah kegiatan memperbarui sistem operasi atau piranti lunak yang digunakan pada personal komputer atau PC atau mikrokomputer. Selanjutnya, hacker. Hacker adalah orang-orang yang mencoba untuk menerobos masuk ke sistem komputer guna mengumpulkan informasi, menolak akses pemilik ke sumber daya komputer miliknya, menghapus file-file, atau mengacaukan penggunaan komputer mikro oleh para pemiliknya. Selanjutnya, virus komputer. Program-program komputer kecil yang menggandakan diri dengan memasukkan diri mereka ke dalam sumber daya komputer seperti program atau file. Selanjutnya, keamanan komputasi rumah ROM. Hampir sama kerjanya dengan virus, namun ROM tidak menampilkan dirinya ke program atau file untuk menggandakan dirinya atau merusaknya. Selanjutnya,
Spyware adalah sebuah program komputer kecil yang mengawasi apa yang sedang Anda kerjakan dengan sumber daya komputer Anda. Selanjutnya, peranti lunak adalah mengelola proses-proses komputer dan berfungsi sebagai suatu antarmuka yang menghubungkan pengguna, piranti lunak aplikasi, dan piranti keras. Selanjutnya, piranti lunak aplikasi. Piranti lunak siap pakai, yaitu aplikasi yang diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna. Piranti lunak aplikasi khusus, yaitu aplikasi yang diproduksi oleh pengguna dengan tujuan khusus dan dijual kepada pengguna khusus juga. Piranti lunak yang ditulis oleh pengguna adalah aplikasi yang dibuat sendiri oleh pengguna. Selanjutnya, karakteristik aplikasi yang mudah digunakan. Yang pertama, dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna sehubungan dengan data apa yang dibutuhkan, format data yang diminta, masalah-masalah lain yang serupa. Yang kedua, menu, daftar perintah dengan langkah-langkah yang ditampilkan ke bawah dan icon. Yang ketiga, pola dan formulir-formulir isian. Yang keempat, antarmuka berbentuk grafis dengan menggunakan simbol-simbol terstandarisasi. Selanjutnya, komunikasi. Koneksi publik. Koneksi jaringan internet yang menggunakan kabel telepon sebagai penyalur data lewat modem telepon. Koneksi saluran pribadi adalah koneksi yang menggunakan sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi data. Jaringan pribadi maya adalah jaringan yang dibuat khusus dalam komunikasi internet tanpa adanya terminal atau link yang mengganggu. Selanjutnya, sistem network architecture atau biasa disebut dengan SNA. SNA membutuhkan satu komputer induk utama yang mengumpulkan komputer-komputer lain yang terhubung oleh suatu jaringan yang biasanya berurutan. Selanjutnya, token ring. Hampir sama dengan SNA, yang membedakannya hanya pada saat mendistribusikan data. Tak hanya satu komputer yang dapat mengendalikan arus data tersebut, tetapi komputer lainnya pun dapat mengendalikannya. Selanjutnya, Ethernet adalah suatu protokol terbuka bagi komunikasi peer-to-peer. Ethernet bekerja dari jalur transmisi tunggal. Tidak ada token yang diedarkan untuk menentukan komputer mana yang akan mengendalikan media komunikasi. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan. Yang pertama, paket adalah satu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengirim, dan informasi kendali lainnya. Yang kedua, alamat jaringan internet adalah tempat bagian kumpulan angka yang dipisahkan oleh titik. Alamat tersebut akan menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer yang sedang dituju. Pemahaman jika data yang akan dikirimkan sebesar 20, maka data tersebut akan dipecah menjadi 4 bagian yang sama besar. Selanjutnya, jaringan area lokal adalah sekelompok komputer dan alat-alat lainnya seperti printer yang terkoneksi oleh suatu media yang sama. Intranet menggunakan protokol jaringan yang sama dengan internet, namun membatasi akses sumber daya komputer hanya pada sekelompok orang terpilih di dalam perusahaan. Extranet, ketika intranet diperluas untuk mencakup pengguna-pengguna di luar perusahaan, maka disebut extranet. Selanjutnya, konvergensi komputasi dan komunikasi. Voice over Internet Protocol adalah perlewatan komunikasi suara melalui internet. Laksana komunikasi digital. Setiap suara dapat digitalisasi dan dikirimkan melalui internet dan dimainkan kembali pada pengeras suara di tempat tujuannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.